Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang manajemen dan komunikasi proses. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri Abdul Rohim Adenata, teman saya Marta Wijaya dan Muhammad Afif. Materi pembahasannya yaitu yang pertama ada deskripsi proses, kedua diagram state proses, dan tiga PCB atau proses control block. Materi pertama dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama deskripsi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai dalam program counter, register, dan variabel yang ada. Kemudian ada sistem operasi mengontrol kejadian-kejadian yang ada dalam sistem komputer. Dan sistem operasi menjadwal dan mengirimkan proses untuk dieksekusi oleh prosesor, mengalokasikan sumber daya untuk proses dan menanggapi permintaan program pemakai untuk layanan-layanan dasar. Kemudian adapun perbedaan program dan proses. Dari program keberadaan ada secara nyata di ruang penyimpanan, sedangkan proses ada secara nyata dalam waktu yang terbatas. Kemudian untuk sifatnya dari program statis atau pasif, diam yang terletak di dalam suatu file. Kemudian untuk proses itu sifatnya dinamis atau aktif karena dalam keadaan tereksekusi. Program terdiri dari instruksi, sedangkan proses terdiri dari instruksi yang dieksekusi. Adapun istilah-istilah yang berkaitan proses. Yang pertama ada multiprogramming atau multitasking. Manajemen banyak proses pada satu pemroses atau prosesor. Komputer pribadi atau workstation adalah sistem pemroses tunggal yang menjalankan sistem operasi multiprogramming seperti Microsoft Windows. Banyak proses dijalankan bersamaan. Masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali tersendiri. Sistem operasi mengalih-alihkan proses di antara proses-proses tersebut. Kedua, multiprocessing. Manajemen banyak proses di komputer multiprosesor atau banyak pemroses atau proses di dalamnya. Dulunya sistem ini hanya terdapat di sistem besar, mainframe, dan mini komputer. Saat ini workstation telah dilengkapi multiprosesor. Yang terakhir ada distribute processing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Nah, ada tahap penciptaan proses. Tahap penciptaan proses yang pertama, beri satu identifier unik ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian per proses. Alokasikan ruang untuk proses. Kemudian PCB harus diinisialisasi. Kemudian kaitan-kaitan antar tabel dan senara yang cocok dibuat. Yang terakhir, bila diperlukan struktur data lain, maka segera buat struktur data itu. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik. Izin melanjutkan untuk materi berikutnya. Jadi pada materi yang kedua, ada diagram state process. Jadi secara garis besar, ada 3 state atau status dasar atau utama pada proses. Yang pertama ada running, kedua ada ready, dan ketiga ada block atau waiting. Pada status running, pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Pada status ready, proses siap atau ready dieksekusi, tapi pemroses belum tersedia untuk eksekusi. Nah, pada proses ini, proses sedang menunggu jatah waktu dari pemroses untuk dieksekusi.
Lalu yang terakhir ada status blocked atau waiting. Jadi pada proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu ada 3. 1. Selesainya operasi perangkat, masukan atau keluaran. Yang kedua, tersedianya memori. Yang ketiga, tibanya pesan jawaban. Lalu ada hubungan ketiga stage dasar digambarkan dengan diagram state process. Nah, jadi ada running, ada block waiting, ada ready sesuai dengan yang tadi disebutkan di tabel sebelumnya. Nah, untuk keterangannya, 1, ada proses block for input. Nah, proses ini terjadi pada saat sebuah proses menemukan bahwa dirinya tidak bisa dilanjutkan karena proses tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Output atau input sedia. Contoh, saat proses cetak atau print, karena kertas atau tinta habis, maka sampai kertas atau tinta tersebut ada sehingga dapat siap dieksekusi. Lalu yang kedua ada scheduler picks another process. Nah, jadi scheduler atau penjadwal memutuskan bahwa sebuah proses sudah berjalan terlalu lama dan sudah waktunya untuk memanggil proses yang lain. Yang ketiga, scheduler picks this process. Proses-proses yang lain sudah mendapatkan jatahnya dan tiba giliran proses yang tertunda untuk dijalankan. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada input becomes available. Jadi kejadian di luar yang sedang ditunggu sebuah proses sudah terlaksana, yaitu misal sebuah proses yang menunggu input dari sebuah output proses yang lain. Bila tidak ada proses yang sedang berjalan, maka transisi 3 segera dilaksanakan dan proses segera berjalan atau menunggu di state ready sampai CPU tersedia. Nah, misalnya proses pencetak tadinya berhenti karena menunggu kertas dimasukkan proses. Misalnya pada proses mencetak tadinya berhenti karena menunggu kertas, kemudian kertas dimasukkan. Nah, sehingga proses mencetak dapat dilanjutkan. Lanjut. Lalu ada tabel diagram stage dengan 5 status. Ini ada perbedaannya. Kalau tadi hanya running, ready, block. Sekarang ada new dan terminate. Di new, jadi proses baru saja dibuat, dan di terminated, proses telah selesai dieksekusi. Nah, pada diagram stage dengan 5 status, pengembangan dari 3 status, yaitu versi pengembangan dari 3 status sebelumnya, jadi lebih perbarui lah ya. Jadi pertama ada new, yaitu proses membuat baru. Jika disetujui maka ready atau siap dieksekusi. Nomor 3 sudah siap maka akan running di scheduler patch, di dispatch. Lalu running ini terdapat 2 pilihan, entah itu terminated atau block atau waiting. Nah, pada running ini dapat di terminated atau exit atau abort, atau running menuju block waiting dengan cara menunggu input atau output satu event. Oke, lanjut. Jadi pada diagram step proses ini, hanya satu proses yang berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu. Namun, banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. Lalu yang kedua, ada 3 kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Pertama, jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminated, atau proses telah selesai dieksekusi. Lalu yang kedua, jika waktu yang disediakan oleh OS atau operating system untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini menjadi ready. Lalu yang terakhir, yang ketiga, jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi,
seperti ada permintaan input atau output, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Apip. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi teman saya, yaitu PCB, Proses Control Block. Proses control block, setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB juga disebut control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini. 1. Status proses. 2. Program counter. 3. CPU register. 4. Informasi penjadwalan CPU. 5. Informasi manajemen memori. 6. Informasi pencatatan. 7. Informasi status input-output. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lainnya. Pembentukan proses. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses control block baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori berkas, atau perangkat input-output. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem informasi. Operasi pada proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses diantaranya penciptaan proses atau create a process, penghancuran atau tereliminasinya proses, destroy a process, penundaan proses atau suspend a process, melanjutkan kembali proses atau resume a process, pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangun proses, menjadwalkan proses, dan yang terakhir memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses yang lainnya. Sistem call. Sistem call menyediakan interface antara proses dengan sistem operasi. Sistem call biasanya berbentuk instruksi atau bahasa assembly. Sistem call suatu kumpulan instruksi extended yang disediakan oleh sistem operasi yang berfungsi sebagai interface antara sistem operasi dengan program pemakai. Program pemakai berkomunikasi dengan sistem operasi dan meminta layanan dari sistem operasi dengan membuat sistem call. Sistem call membuat, menghapus, dan menggunakan berbagai macam objek software dikelola oleh sistem operasi. Implementasi proses. Tabel untuk tiap proses mempunyai state yang perlu diperhatikan sistem operasi. Sistem operasi mencatat state atau proses dengan berbagai tabel atau senarai yang saling berhubungan. Tabel informasi manajemen memori merupakan tabel untuk menjaga keutuhan memori utama dan memori sekunder. Tabel manajemen input-output untuk mengelola perangkat input-output saat perangkat input-output digunakan proses tertentu.
perlu dijaga agar semua proses lain tidak memakainya. Informasi sistem file berisi informasi mengenai ekstensi file lokasi pada memori sekunder, status saat itu menyimpan atribut lain. Tabel proses mengelola informasi proses di sistem operasi, lokasinya di memori. Tabel berisi status dan atribut proses yang lainnya. PCB dan senarai proses. Tiap PCB berisi informasi mengenai proses yang diperlukan sistem operasi. PCB dibaca dan atau dimodifikasi rutin sistem operasi seperti penjadwalan, alokasi sumber daya, pemrosesan, interupsi, monitoring, analisis kerja. Kumpulan PCB mendefinisikan state sistem operasi. Untuk menyatakan senarai proses di sistem operasi, dibuat senarai PCB. Gambar memperlihatkan hanya PCB berada di senarai running. PCB ini menyatakan proses yang saat itu sedang dieksekusi pemroses, sehingga hanya satu proses yang running. Proses ready digambarkan dengan PCB proses. Proses senarai ready. Proses-proses menunggu dijadwalkan untuk dieksekusi pemroses. Proses yang dijadwalkan dieksekusi yaitu mengalami transisi state ready menjadi running. Maka PCB-nya dipindah dari senarai ready ke senarai running. Oke, jadi mungkin segitu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys ya.